Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam perenungan firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan memimpin kami oleh Roh Kudus, agar firman menguatkan, memotivasi, meneguhkan kami untuk tetap ada dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ayat 19 sampai ayat 21, ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Latar belakang pembacaan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana imam waktu Perjanjian Lama senantiasa mempersembahkan korban dan persembahan. Kalau kita lihat dalam pasal 10 ayat yang ke-8. Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa. Selalu mereka lakukan ini setiap kali, berulang-ulang, disebutkan dalam ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini kenyataan. Dan kualitasnya disebutkan dalam ayat yang ke-8, dia bilang, dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi mari kita lihat bagaimana perjuangan para imam untuk mempersembahkan berbagai korban, termasuk korban penghapus dosa. Dan itu dilakukan berulang-ulang, korban yang sama, tetapi tidak mendatangkan yang namanya pengampunan dosa. Tidak dapat menghapus dosa. Ayat 11, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi apa yang dikatakan dengan korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ayat 12. Tetapi Ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 14, oleh satu korban saja, satu saja, bukan berulang-ulang, satu korban saja Ia telah menyempurnakan
untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Satu kali saja Dia menyempurnakan untuk selama-lamanya. Tidak perlu berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh para imam dalam perjanjian lama. Ini berkat bagi kita. Oleh karena itu, jikalau kita melihat dalam ayat 19, 20, 21 dan seterusnya, kita dapati di sana mengapa pengorbanan Tuhan Yesus itu satu kali saja dan hasilnya sempurna untuk selama-lamanya, dan kemudian Tuhan Yesus dikatakan bahwa Ia ada di sebelah kanan Allah, duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Mengapa hanya satu kali? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberi satu judul sederhana, khasiat darah Yesus. Khasiat darah Yesus. Mari kita perhatikan ayat 19. Dia membuka dengan kata jadi. Jadi, kalau sudah melihat betapa dahsyatnya kualitas korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka penulis kitab Ibrani berkata, memasuki ayat 19 dia berkata jadi, seolah-olah ini kesimpulan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh karena darah Yesus, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh karena darah Yesus? Dia bilang begini, satu, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Kita sekarang penuh keberanian. Kalau kemarin, waktu yang lalu, takut-takut untuk masuk ke tempat kudus, apalagi masuk ke ruang maha kudus, mengerikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Untuk berjumpa dengan Tuhan sangat-sangat menakutkan, penuh dengan keraguan. Karena kalau salah-salah mati. Apalagi kalau berbicara tentang tempat maha kudus, hanya imam saja yang bisa masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia pun salah menjalankan itu, dia akan mati di tempat itu. Menakutkan. Penuh dengan ketakutan itu dulu. Tetapi sekarang oleh darah Yesus, kita, saudara dan saya, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang ada di dalam Yesus, kita penuh keberanian. Ingat loh ya, Alkitab berkata, jadi sekarang kita penuh keberanian, maka jangan kurangi kadarnya menjadi kurang berani. Jangan tanya 3/4 berani, tetapi full, penuh keberanian, berani menghampiri Tuhan di tempat kudus. Oleh darah Yesus kita berani. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan takut-takut. Ini kesempatan bagi kita. Mari selalu masuk berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena darah Yesus berkhasiat untuk membuat kita layak di hadapan Tuhan, untuk membuat kita dikatakan kudus, sempurna untuk selama-lamanya.
Tidak ada dosa yang kuat untuk terus menempel bertahan di dalam kita. Sebab darah Yesus begitu dahsyat. Dia menghapuskan. Karena itu kita beroleh kekudusan, dikuduskan, sudah dikhususkan bagi Allah. Sekarang jangan sia-siakan anugerah yang sudah Tuhan buat. Mari suka, mari rindu, mari terus masuk menghampiri Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Jadilah berani. Jangan takut menghampiri Tuhan. Kalau yang pertama, kita beroleh keberanian penuh. Sekarang kita memiliki itu. Maka khasiat darah Yesus yang kedua adalah Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah membuka jalan baru bagi kita untuk ke sorga, yaitu dirinya sendiri yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau jalan yang lama, kitab Ibrani mengulang kembali kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, betapa beratnya jalan yang lama itu. Orang harus berjuang untuk melaksanakan setiap hukum yang ditekankan dalam hukum Taurat. Melakukan yang lain, yang satu tidak dilakukan, gagallah semuanya. Betapa beratnya jalan yang lama itu. Kita menghadap Tuhan aja harus membawa korban yang macam-macam, harus menjalankan syarat yang macam-macam. Terlalu berat. Kalau kita perhatikan, bukan mudah orang bisa sampai ke surga. Tidak mudah, saudara yang kekasih. Sangat sukar. Karena kalau kita perhatikan, semuanya bergantung kepada perbuatan terhadap hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat nggak akan mungkin. Siapa yang mampu untuk melaksanakan semua hukum lahiriah yang dituliskan di sana, mau beribadat saja berat. Tapi dengarkan, itu jalan yang lama. Sekarang jalan yang baru, jalan yang baru bagi kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu jalan baru bagi kita. Saya mau katakan, dengarkan, orang lebih suka memilih jalan baru karena jalan baru itu lebih bagus, lebih mulus, lebih langgeng, lebih cepat sampainya dibandingkan dengan jalan lama yang sudah berlubang-lubang, jalan lama yang rusak parah, jalan lama yang sepi. Orang lebih suka memilih jalan baru. Betapa kita lihat hari-hari ini, orang dari Bandung ke Jakarta lebih memilih melewati jalan tol Cipularang. Kenapa? Karena lebih mulus, lebih menjamin keselamatan untuk tiba di Jakarta dalam waktu yang singkat. Dan kalau kita lihat jalan yang lama, tidak banyak kendaraan melewatinya lagi. Berdampak pada restoran-restoran yang ada di pinggir jalan dari jalan yang lama, pada tutup semuanya. Kenapa? Karena truk, bis, mobil pribadi semua memilih melewati jalan yang baru. Saya mau katakan, Yesus telah membuka jalan yang baru bagi kita untuk ke surga. Oleh anugerah, oleh keselamatan itulah yang dilakukan, dikerjakan oleh Yesus Kristus, itulah keselamatan, pengampunan dosa itu kita dapatkan cuma-cuma. Hanya karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu, bukan karena perjuangan kita, tetapi karena kasih karunia. Saudara, ini jalan yang baru.
Karena itu saya ajak saudara, mari datang kepada jalan yang baru, kepada kehidupan. Di sini dia katakan, ia telah membuka jalan yang baru. Yang kedua, ia telah membuka jalan yang hidup bagi kita. Orang lebih suka mengikuti jalan yang lama, padahal jalan yang lama itu bukan jalan yang menjamin hidup. Jalan yang hidup, jalan menuju hidup. Sekali lagi, jalan yang baru itu adalah jalan yang hidup. Dan setiap orang yang melalui jalan itu, melewati jalan itu, dia beroleh hidup. Jangan lewat jalan yang lama. Jalan yang lama adalah jalan yang mati. Jalan yang lama adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Kenapa engkau harus berpikir untuk memperoleh keselamatan? Karena berbuat baik, karena berjuang, berusaha. Sedangkan Tuhan Yesus oleh dirinya sendiri di atas kayu salib, dia telah membuka tabir itu supaya kita datang kepada Bapa. Dia bilang, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan penulis Ibrani berkata, ini jalan yang baru. Halo jemaat sekalian, saya katakan tetap adalah di jalan yang baru. Jangan mau di jalan yang lama, di jalan yang baru. Karena di jalan yang baru jaminan hidup, jaminan keselamatan itu menjadi bagian kita. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan jalan ke sorga aja Tuhan Yesus bikin. Dan itu jalan yang baru bagi semua orang kalau mau sampai ke sorga. Jalan yang baru, jalan yang hidup, yaitu dirinya sendiri. Maka saya mau katakan bahwa Yesus selalu sanggup untuk membuka jalan bagi kita. Ke sorga aja dia bisa, apalagi jalan hidup orang benar. Selalu baru. Tuhan sanggup untuk mengkaryakan itu bagi kehidupan kita. Selalu ada jalan. Haleluya. Di dalam Yesus selalu ada jalan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Karena itu penuhlah keberanian. Masuk sekarang, berani masuk menghampiri Bapa dan katakan kepada Bapa, aku butuh jalan baru karena jalanku sudah lama, sudah buntu. Tuhan menyediakan jalan yang baru senantiasa. Haleluya. Yang ketiga, khasiat darah Yesus. Kalau yang pertama, kita penuh keberanian sekarang, kita penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, menghampiri Bapa. Yang kedua, ia membuka jalan melalui darah Yesus, jalan baru tersedia bagi kita untuk masuk dalam hidup yang kekal. Maka khasiat darah Yesus yang ketiga adalah kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dengarkan baik-baik. Oleh darah Yesus kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu pribadi Kristus sendiri. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia lebih besar daripada Imam Harun dan semua imam yang lain yang pernah ada dalam perjanjian lama. Dia lebih besar karena dia langsung ada di sisi Bapanya, di sebelah kanan Allah. Kata Ibrani 10 ayat 12. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Bapa. Dia melayani kita dengan pelayanan yang sempurna. Korban yang dipersembahkannya adalah korban yang sempurna, yang memuaskan hati Bapa. Karena itu tidak dibutuhkan lagi korban-korban bakaran, korban-korban penghapus dosa yang macam-macam yang dari binatang atau apapun. Karena Bapa di surga sudah puas dengan darah anak tunggalnya yang tercurah
bagi keselamatan kita. Dia imam besar yang sangat sukses. Sekali saja dia mempersembahkan, dan akibatnya dia katakan sempurna untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan jangan pernah menganggap remeh, menganggap sia-sia, menganggap percuma pengorbanan Kristus bagi kita. Tetap setia sama Tuhan, tetap masuk dan bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah ada di jalan yang benar itu, yaitu pribadi Kristus sendiri. Dan tetaplah menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru untuk memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa. Itu sudah menjadi tugas kita. Rasul Paulus mengatakan itu. Dia bilang, kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita semua adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Melayani Allah yang kudus, memenangkan jiwa-jiwa, dan memuliakan namanya. Karena itu, mari kita lihat tema kita. Mari kita bermultiplikasi dalam kasih karunia, dalam jiwa-jiwa, dan dalam pengucapan syukur. Karena kualitas pengorbanan Kristus begitu luar biasa bagi kita. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ia telah membuka jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Dan ia menjadi imam besar kita selama-lamanya, yang olehnya kita ada dalam persekutuan dengan Bapa dan melayani Bapa bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Setialah sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, betapa dahsyat pengorbananmu, betapa ajaib. Kami bersyukur karena oleh darah Yesus kami senantiasa setiap saat penuh keberanian untuk menghampiri Bapa. Kami beroleh jalan masuk, jalan yang baru, jalan yang hidup dalam Yesus. Dan kami boleh melayanimu sebagai imamat yang rajani. Pelayan-pelayan perjanjian baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan.